Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Raffi dari SM4503 dengan NIM 13022100055. Di sini saya akan menjelaskan tradisional project management dari mata kuliah wawasan global TIK. Tradisional project management adalah pendekatan berulang dalam menyelesaikan proyek sepanjang siklus hidupnya dan sering digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuan beradaptasi. Manajemen proyek tradisional mengacu pada pendekatan yang menggunakan metode dan praktik yang telah mapan dan terbukti seiring waktu. Ini berbeda dengan pendekatan manajemen proyek yang lebih baru seperti Agile dan Lean, yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Ada beberapa penjelasan yang dapat membantu kita memahami lebih lanjut tentang manajemen proyek tradisional, yaitu yang pertama ada metodologi manajemen proyek tradisional. Salah satu metodologi manajemen proyek tradisional yang paling terkenal adalah metode jalur kritis, critical path method atau critical path analysis. Metode ini fokus pada penjadwalan tugas proyek berdasarkan waktu dan ketergantungan antara tugas-tugas tersebut. Ada beberapa contoh metodologi, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengendalian, dan yang keempat ada penyelesaian. Dalam contoh ini, metode jalur kritis akan membantu menentukan urutan tugas yang kritis, critical path, yang harus diselesaikan sesuai jadwal agar proyek selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua ada pendekatan waterfall. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan tradisional yang paling umum digunakan dalam manajemen proyek. Metode waterfall mengikuti serangkaian langkah linear yang meliputi perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Ada beberapa contoh struktur pada pendekatan waterfall ini, yaitu yang pertama ada tahap analisis kebutuhan atau requirement, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada pengujian, yang kelima ada implementasi, dan terakhir ada pemeliharaan. Pendekatan waterfall termasuk kejelasan tahapan dan tanggung jawab, kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek dengan baik, serta mendokumentasikan yang lengkap untuk setiap fase. Yang ketiga adalah struktur organisasi proyek. Dalam manajemen proyek tradisional, struktur organisasi proyek seringkali hierarkis dan terstruktur dengan jelas. Misalnya, proyek dapat dipimpin oleh seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan keseluruhan proyek. Ada beberapa contoh struktur pada organisasi proyek ini, yaitu yang pertama ada manajer proyek atau project manager, yang kedua ada tim perencanaan, yang ketiga ada tim konstruksi, yang keempat ada tim pengadaan atau procurement, yang kelima ada tim keuangan dan administrasi, yang keenam ada tim keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketujuh ada tim komunikasi dan stakeholder. Dengan struktur organisasi proyek seperti ini, setiap tim memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat ada pengendalian proyek. Dalam manajemen proyek tradisional, pengendalian proyek melibatkan pengukuran kemajuan proyek secara teratur, identifikasi risiko, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Ini sering dilakukan melalui pemantauan anggaran, jadwal, dan sumber daya proyek. Ada beberapa contoh dalam pengendalian proyek ini. Yang pertama ada pemantauan jadwal, yang kedua ada pengendalian biaya, yang ketiga ada pengendalian kualitas, yang keempat ada manajemen risiko, dan yang kelima ada pelaporan kemajuan. Dengan pengendalian yang kuat dalam hal jadwal, biaya, kualitas, risiko, dan pelaporan kemajuan, proyek pengembangan aplikasi dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Yang kelima ada dokumentasi proyek. Manajemen proyek tradisional cenderung memiliki dokumentasi yang lengkap dan terstruktur, seperti rencana proyek, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen penting yang lainnya. Dokumentasi ini penting untuk melacak dan mengelola proyek dengan efektif. Ada beberapa contoh dokumentasi proyek ini. Yang pertama ada rencana proyek atau project plan, yang kedua ada dokumen analisis kebutuhan, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada rencana pengujian, yang kelima ada laporan pengujian, yang keenam ada laporan dokumentasi implementasi, yang ketujuh ada dokumentasi pelaporan. Dokumen pelaporan. Dokumentasi proyek ini penting untuk melacak dan mengelola proyek secara efektif sepanjang siklus pengembangan. Yang keenam ada manajemen risiko. Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko merupakan bagian penting dari manajemen proyek tradisional. Tim proyek perlu mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatifnya.
Ada beberapa contoh dalam manajemen risiko ini, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis risiko, yang ketiga ada penilaian risiko, yang keempat ada perencanaan respon risiko, dan yang kelima ada pemantauan dan pengendalian risiko. Dengan manajemen risiko yang efektif, tim dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek. Yang ketujuh ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara anggota tim proyek, stakeholder, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi fokus dalam manajemen proyek tradisional. Pertemuan rutin, laporan kemajuan, dan komunikasi terbuka adalah praktik yang umum dilakukan. Ada beberapa contoh dalam komunikasi dan kolaborasi ini, yaitu ada pertama, pertemuan rutin tim proyek, yang kedua dokumentasi pertemuan, yang ketiga ada komunikasi terbuka, yang keempat kolaborasi antar tim, yang kelima pembaruan status berkala, yang keenam ada konsultasi dan klarifikasi. Dalam praktik komunikasi dan kolaborasi yang efektif seperti ini, tim proyek dapat bekerja secara sinergis, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang terakhir ada pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja proyek dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proyek telah mencapai tujuan-tujuannya. Ini melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan rencana proyek untuk menilai kinerja proyek secara keseluruhan. Ada beberapa contoh yang mungkin untuk pengukuran kinerja ini. Yang pertama ada pengukuran kinerja jadwal, yang kedua ada kinerja biaya, yang ketiga ada kinerja kualitas, yang keempat ada kinerja risiko, yang kelima ada kepuasan pengguna, dan yang keenam ada kinerja tim. Pengukuran kinerja ini membantu manajer proyek dan tim proyek untuk mengevaluasi sejauh mana proyek telah mencapai tujuan-tujuannya dalam hal jadwal, biaya, kualitas, dan kepuasan pengguna. Kemudian ada juga permasalahan dari tradisional project management, yaitu ada yang pertama ada ketergantungan atau command and control. Project management akan meminta tim untuk melakukan apa yang harus dilakukan berdasarkan plan. Jika tidak ada project management, maka project ini tidak akan berlanjut. Yang kedua ada koordinasi berat atau heavy coordination, yaitu terlalu banyak koordinasi antar tim sehingga tim tidak ada yang mengawasi dalam menyelesaikan proyeknya. Yang ketiga ada customer merasa kecewa atau upsetting customer. Proyek ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau tim tidak dapat transparan kepada pengguna. Dan yang keempat tidak fleksibel atau infleksibel. Tim harus bisa melihat situasi pasar sehingga bisa mengikuti kebutuhan pengguna. Kemudian ada juga 3 tingkatan keberhasilan proyek, yaitu ada 16 proyek yang berhasil. Angka ini mengacu pada persentase proyek yang berhasil mencapai tujuan mereka sesuai dengan rencana awal, termasuk selesai tepat waktu dalam anggaran yang telah ditetapkan dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada 53% proyek mengalami kendala atau biasanya over budget. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian proyek mengalami kendala atau masalah tertentu selama pelaksanaannya. Kendala yang paling umum adalah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada 31% proyek mengalami kegagalan kritis. Angka ini mencerminkan persentase proyek yang mengalami kegagalan yang signifikan atau kritis. Kegagalan ini bisa berupa proyek tidak selesai dengan tepat waktu atau melebihi anggaran yang signifikan, tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, atau bahkan proyek harus dihentikan karena tidak memenuhi tujuan inti yang diinginkan. Kemudian ada 3 faktor keberhasilan dalam proyek, yaitu ada customer involvement. Customer atau pengguna selalu dilibatkan dan mengetahui siapa yang akan menggunakan proyek kita. Yang kedua ada senior management atau leadership support. Pimpinan harus mengetahui proyek yang akan diberikan kepada pengguna. Dan yang terakhir, yang ketiga ada objective for goals. Proyek harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian ada 11 elemen Scrum. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada 3 accountabilities, 5 event, dan 3 artefak. Nah, yang pertama itu ada accountabilities, yaitu ada product owner, scrum master, dan the developer. Itu untuk product owner, orang yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan produk yang dikembangkan. Untuk scrum master, pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk memastikan tim Scrum menjalankan praktik dan prinsip Scrum dengan benar. Yang terakhir ada the developers, anggota tim yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan item-item dalam produk backlog menjadi produk yang berfungsi. Kemudian ada 5 event. Yang pertama ada sprint.
Periode waktu terbatas di mana tim pengembang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada sprint planning. Pertemuan di awal setiap sprint yang melibatkan product owner, scrum master, dan tim developer. Yang ketiga ada daily scrum. Stand up meeting adalah pertemuan harian yang dilakukan oleh tim selama sprint. Yang keempat ada sprint review. Pertemuan yang dilakukan pada akhir sprint, di mana tim mengundang pemangku kepentingan untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap increment produk yang telah selesai dibangun. Yang terakhir, kelima, ada sprint retrospektif. Pertemuan refleksi yang dilakukan oleh tim dan dipimpin oleh Scrum Master setelah sprint review. Yang tiga terakhir itu ada artefak, yaitu ada product backlog, sprint backlog, dan increment. Yang pertama ada product backlog, daftar semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan produk secara keseluruhan. Itu ada sprint backlog, subset dari product backlog yang dipilih untuk dikerjakan selama satu sprint tertentu. Yang terakhir ada increment, hasil dari pekerjaan yang dilakukan selama satu sprint. Jadi untuk kesimpulan, Scrum adalah metode agile yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan tradisional project management. Scrum memungkinkan perubahan rencana project berdasarkan feedback customer dan situasi yang terjadi saat itu juga. Hal ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan project. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.